Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Tita Amanah yang diemban sama Satrio Piningin Muhammad Rois dan Bunda MC Maya Karya ini ya. Ulangi lagi ya, biar hafal kalian, biar nggak paham. Gusti Allah dewa manusia. Gusti Allah Satrio Piningit dewa manusia. Berarti derajat manusia yang paling rendah tapi sangat dibutuhkan. Itu ya. Sedulur papat, saudara empat, 5 pancer, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Dari surga di alam 10, neraka di alam nyata. Alam kita ini namanya alam nyata. Ya. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Tri Sulawedah, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, gitu. Gusti Allah, Rasulullah, Nabi Satrio Piningit. Jadinya Imam Mahdi kalau udah terbuka kerajaan langit. Kerajaan langit ini tadi alam penantian. Kalau 8 leluhur ini alam keluarga kita yang di alam badan halus. Karena umat manusia ini memiliki 3 alam untuk sekarang ini. Alam apa aja tuh? Alam nyata, alam jin atau alam badan halus, alam orang yang sudah mati raganya, gak bisa digunakan sukmanya. Itu namanya orang mati. Makanya sama Pak Roy disuruh mengenali jati dirimu. Kenalilah jati dirimu, niscaya kau akan kenal sama Tuhanmu. Udah kenal sama Tuhanmu, berarti kalian kenal tita amanah apa yang diemban Satrio Piningit, Imam Mahdi. Jadi Tuhan kita, Tuhan Allah kita yang disebut di agama itu tadi ibu bumi, bapak angkasa. Bumi sama angin. Bumi ini ibu Siti Hawa, angin ini bapak Adam. Surga ada di telapak kaki ibu bumi, bukan ibu yang melahirkan kalian. Makanya jangan mau diajarkan ajaran apapun selain ajarannya Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Karena berbahaya. Berbahayanya apa? Kalau kalian dikasih suruh wirid, suruh nggak taunya amalan atau doa ini tadi memanggil iblis atau dajjal masuk ke dalam raga kalian. Ini yang berbahaya di sini. Karena keberadaan iblis ini tadi ada di dalam raga manusia. Bisa dimasukkan secara paksa. Makanya sama Pak Rois disuruh buat pelindung raga maupun jiwa. Caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga dan lindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berani suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga maupun jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Selama puasa zikirnya Bismillah. Apa artinya Bismillah? Allah Maha Pengasih. Berarti kita minta ibu dan bapak, ibu bumi, bapak kuasa. Nah, saat ini diturunkan, diluruskan lagi, untuk meluruskan lagi agama Islam ini tadi. Dia bilang lagi sama Pak Rois, kitab Jawa, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab segala kitab ini buang, kecomberan, bakar, nggak ada gunanya. Ini kitab iblis yang menciptakan ini tadi. Hanya umat manusia ini selalu berantem. Dan kita hidup di muka ini nerima dosa.
dosa yang akan kita pertanggungjawabkan setelah hari kiamat nanti ke surga tadi bukan amal dan ibadah, bukan amal kalian, amal kalian, perbuatan kalian di muka bumi, tidak. Jadi itu yang dimaksud amal itu supaya kalian hidupmu nanti dikenang sama anak cucumu. Dan akhirat ini nggak ada. Akhirat itu enggak ada. Orang mati rohnya di alam kubur, yang dikubur, yang kobaran-kobaran yang berantakan. Yang dibakar orang Hindu itu ya berantakan rohnya. Makanya kalau kitabnya Jawa, kitab Injil, kitab Jawa, kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Jabur, kitab Taurat, ya Tuhannya dukun, kiai, bisu, Buddha, avatar. Ini Tuhannya. Kalau ada orang sakit nggak bisa dokter, dokter larinya sama orang ini. Ini nggak berlaku lagi. Makanya dibilang lagi sama Pak Ros, sama buat Dinda. Dinda nyebut Satrio Penyiket orang spiritual. Ini nggak boleh Dinda ngomong seperti itu sebenarnya. Karena nggak tahu, Pak Ros juga nggak bisa ngomong. Kalau ngomongin spiritual yang tahu cuma orang Jawa. Luar Jawa nggak tahu. Dunia nggak tahu. Tapi kalau agama yang berpedoman Trisula, ya tahu. Nah ini di sini harus dibenahi lagi sama Dinda. Kan Dinda itu wakil ditugasin, tugas Dinda itu wakilnya Ibu Siti Hawa. Wakilnya Ibu Siti Hawa, wakilnya Ibu Pertiwi, wakilnya Ibu Bumi. Jadi Dinda, yang sakit sekarang ini bukan hanya manusia. Ibu Bumi, Ibu Pertiwi, Bumi ini sakit sekarang nih. Sebelum tertancap agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, sebelum para dukun dan kiai di Nusantara ini dan anak buahnya ini dimusnahkan, yang nggak bisa disadarkan dimusnahkan, masih sakit ini bumi ini. Jangan bilang lumpur lapindo itu bisa berhenti. Tapi kalau dajjal, orang-orang yang kerasukan iblis ini nanti udah dimusnahkan, dibunuh atau dicabut dajjalnya, ya baru bisa. Baru lumpur lapindo itu nanti akan berhenti. Makanya jika disuruh mengenali jati dirimu sendiri sama Pak Ros. Kenali jati dirimu. Sedulur papat 5 pancar 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat. Malaikat 4 kakang kawah adik hari-hari bandar gede pupak pusar. Ini memiliki kekuasaan masing-masing. Kakang kawah memiliki kekuasaan di mana? Cara kerjanya kayak mana? Adik hari-hari bulat memiliki kekuasaan di mana? Bantal anak bayi ini tadi memiliki kekuasaan di mana? Potongan pusat yang nempel di pusar kita nih, ini ada semuanya. Ini malaikat yang paling bungsu. Adik kita yang paling bungsu. Adiknya semua yang paling bungsu. Ini memiliki kekuasaan di mana? Makanya kalian harus menjalankan sholat yang diajarkan Jatuh atau Imam Mahdi. Gunanya untuk menghancurkan dajjal atau iblis. Gunanya supaya kalian neraka kita ini nggak bisa dirasuki oleh iblis atau dajjal lagi. Makanya kalian selalu ngomongin Satrio Penyiket, tapi gelap matamu, gelap batinmu. Seperti itu.
kalian butakan sendiri matamu dan batinmu. Nanti dilanjutin lagi. Karena ini Pak Rois upload di TikTok juga diupload sama di video di YouTube. Ya. Nanti lanjutin lagi.